Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fauzia Pertiwi, akan mempresentasikan mengenai materi tentang tutor. Tutor adalah sebutan kepada guru yang mengajar di satuan pendidikan nonformal. Jadi, walaupun guru tersebut berasal dari satuan pendidikan formal, ia tetap disebut tutor saat ia mengajar di satuan pendidikan nonformal. Contohnya, yaitu ada tutor paket A, yaitu guru yang mengajar program kesetaraan SD, tutor paket B, yang mengajar kesetaraan SMP, tutor paket C, yang mengajar kesetaraan SMA. Ada juga contoh tutor lain, yaitu tutor keaksaraan fungsional, yang disebut dengan tutor KF yang mengajarkan membaca, berhitung bagi peserta didiknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan pengertian tutor adalah orang yang mengajar atau memberi pembelajaran, bimbingan kepada seseorang atau sekelompok kecil orang di rumah, tidak di sekolah. Jadi, seorang tutor haruslah memiliki keterampilan dan sikap tertentu. Yang pertama, seorang tutor harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan tugasnya sebagai tutor, yaitu contohnya pada program paket. Adapun contoh tutor paket A yang mengajar bidang keilmuan matematika, ia harus memiliki latar belakang ataupun ijazah kependidikan matematika. Yang kedua, tutor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, tutor harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya melalui diklat ataupun workshop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tutor, yaitu tutor harus memiliki sikap entusiasme, yaitu sikap yang mampu mengajak peserta didik memiliki semangat dan motivasi untuk belajar. Adapun kompetensi yang harus dimiliki tutor yaitu yang pertama, kompetensi profesional, yaitu tutor harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kerjanya. Yang kedua, kompetensi pedagogik yang berhubungan dengan kemampuan tutor untuk dapat mendidik peserta didiknya. Yang ketiga, kompetensi sosial, di mana tutor harus dapat bersosialisasi dengan baik dengan rekan kerjanya di lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu tutor harus memiliki kemampuan atau kompetensi kepribadian. Kepribadian seorang tutor haruslah baik, yang haruslah dapat ditiru dan digugu oleh peserta didiknya. Lingkup kerja tutor. Tutor termasuk kepada lingkup profesi pengajar. Dalam bab 7 pasal 27 tentang tenaga kependidikan dituliskan bahwa tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang kependidikan. Selanjutnya mengenai peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berupaya mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran baik di jalur pendidikan informal, formal, ataupun non-formal. Contohnya, peserta didik program kesetaraan SMA atau paket C. Peserta didiknya adalah anggota masyarakat yang ingin memiliki ijazah paket C. Peserta didik ini tersebut berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, sehingga peserta didik program paket C ini memiliki keberagaman atau perbedaan umur. Selanjutnya, peserta didik ini akan hadir sesuai dengan kesempatan dan waktu yang ia miliki. Yang ketiga, peserta didik tersebut hadir hanyalah harus berpakaian sopan dan rapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme atau tahap kerja dari tutor. Tutor
bertugas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Adapun mekanisme kerja tutor yaitu yang pertama, tutor harus menguasai bahan pelajaran. Yang kedua, tutor juga harus mampu menggunakan media dan sumber belajar. Yang ketiga, tutor harus mampu mengelola interaksi antara tutor dengan peserta didik. Kemudian masuk ke tahap penilaian hingga administrasi kependidikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Novrianti, NIM 1900536 dari kelompok 1 akan membacakan presentasi profesi PLS yaitu instruktur. Yang pertama yaitu pengertian instruktur. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Pengajar, pelatih, pengasuh. Contohnya, seorang guru sangat diperlukan untuk menjadi instruktur di pusat pendidikan pertukangan itu. Itu adalah pengertian instruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, karakteristik instruktur. Di sini ada 9 karakteristik instruktur. Yang pertama, mempunyai sifat disiplin, memiliki penampilan yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, mempunyai etika pergaulan yang baik, memiliki kewibawaan, mampu memberi instruksi dengan jelas, mampu mengendalikan emosi, mempunyai kemampuan sosial smiling, bersedia bekerja sama atau mampu menerima kritik, saran, atau masukan. Nah, di sini karakteristik instruktur ini didukung oleh kemampuan teknikal instruktur ini dalam mengajar. Yang tekniknya tersebut meliputi cara mengajarnya yang enak, mampu membuat suasana yang kondusif, lalu instruktur ini menganggap peserta kursus temannya sehingga bisa lebih santai dalam belajar. Lalu instruktur juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu juga mampu memotivasi peserta kursus ataupun bidang yang memiliki instruktur lain menjadi lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya adalah lingkup kerja instruktur. Ruang lingkup kerja instruktur yang pertama yaitu kemampuan profesional, mencakup penguasaan materi, yaitu instruktur ini mampu menguasai materi yang akan mereka ajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu penguasaan penghayatan atas wawasan dan landasan dari bidang yang diajarkan. Yang ketiga yaitu penguasaan proses-proses instruktur dan pembelajaran. Yang kedua yaitu kemampuan sosial, mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai instruktur. Yang ketiga yaitu kemampuan personal, di mana mencakup penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai instruktur dan terhadap keseluruhan situasi kegiatannya beserta unsur-unsur. Lalu pemahaman penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang sejatinya dianut oleh seorang instruktur. Lalu peserta didik instruktur. Peserta didik instruktur adalah orang yang ingin belajar dan mau dibimbing di bidang yang diminati. Warga belajar yang ingin belajar dan mau dibimbing di bidang diminati untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh warga belajar. Contohnya, ibu-ibu di desa yang ingin belajar senam memiliki instruktur. Lalu remaja atau pengangguran di desa yang ingin belajar kursus komputer, di sana memiliki instruktur. Yang terakhir adalah mekanisme tahapan kerja. Mekanisme tahapan kerja instruktur yang pertama itu membantu peserta dalam merencanakan proses kegiatan yang akan
meningkatkan kemampuan mereka di bidang tertentu yang ingin mereka tingkatkan atau yang ingin mereka pelajari. Yang selanjutnya itu membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta, membantu mencari sumber informasi tambahan yang diperlukan peserta, mendatangkan seorang ahli dari tempat kerja jika diperlukan, lalu menguji, mengamati, dan mengumpulkan bukti-bukti serta membuat catatan kemajuan pelatihan. Yang terakhir adalah mekanisme tahapan kerja. Mekanisme tahapan kerja instruktur yang pertama yaitu membantu peserta dalam merencanakan proses dalam melakukan kegiatan atau pelatihan yang ingin mereka tingkatkan. Lalu yang selanjutnya membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta. Lalu membantu mencari sumber informasi tambahan yang diperlukan peserta. Mendatangkan seorang ahli dari tempat kerja jika diperlukan, lalu menguji, mengamati, dan mengumpulkan bukti-bukti serta membuat catatan kemajuan untuk setiap peserta. Lalu mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta per individu. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari saya, yaitu tentang instruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia Fitri Ningsih akan melanjutkan materi dari saudari Riri. Yang ketiga yaitu pelatih. Pelatih dan kepelatihan merupakan terjemahan dari istilah coach dan coaching. Pada saat sekarang ini, pelatih bukan hanya dipakai di dalam dunia olahraga saja, tetapi telah merambah ke jauh bidang lain, seperti militer, perusahaan, pendidikan, dan seni. Di sini saya akan mengambil pengertian pelatih dari seorang ahli, yaitu menurut Craig, ia menyatakan bahwa pelatihan adalah kegiatan yang disengaja untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang-orang atau lembaga dalam upaya membina dan meningkatkan produktivitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelatih adalah orang yang mempunyai tugas membimbing dan membentuk anak didiknya sampai mereka mencapai tujuannya. Contoh dari seorang pelatih yaitu pelatih sepak bola, pelatihan menjahit, pelatihan komputer. Materi selanjutnya yaitu karakteristik seorang pelatih. Yang pertama yaitu bijaksana. Bijaksana berarti seorang pelatih harus bijaksana kepada peserta didiknya agar ia bisa dipercaya oleh mereka. Yang kedua, disiplin. Disiplin maksudnya seorang pelatih harus memiliki sikap disiplin untuk bisa dicontoh oleh anak didiknya. Yang ketiga yaitu ia harus disegani. Maksudnya seorang pemimpin harus disegani agar anak didiknya tidak meremehkannya. Yang keempat, seorang pelatih harus bisa memotivasi anak didiknya agar mereka tetap semangat dalam latihan. Yang kelima, seorang pelatih harus bisa menjadi sahabat bagi anak didiknya. Materi selanjutnya yaitu lingkup kerja pelatih. Penciptaan model pembelajaran serta pengkajian tentang keefektifan dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pelatihan ini diberikan kepada peserta pelatihan agar mereka dapat hidup mandiri dan menjadikan mereka mampu membuka lapangan kerja baru baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dharma Putra akan melanjutkan materi dari Aulia Fitri Ningsih yaitu peserta didik. Peserta pelatihan harus termotivasi untuk belajar karena motivasi merupakan elemen yang khas bagi setiap orang. Maka ia secara kreatif harus mengidentifikasi setiap kelompok peserta. Motivasi dapat disajikan sebagai titik tolak dari pelatihan yang diletakkan pada sesi awal yang kemudian dibangun selanjutnya dalam pembelajaran. Motivasi dapat disajikan sebagai titik tolak dari pelatihan yang diletakkan pada sesi awal yang kemudian dibangun selanjutnya dalam pembelajaran. Peserta
peserta harus mendapat pengarahan dan umpan balik. Maksudnya, peserta harus mengetahui kapan mereka menunjukkan tugas atau materi pembelajaran secara benar. Mereka harus mendapatkan petunjuk bahwa apa yang mereka tampilkan benar. Penguatan dapat dilakukan dengan memberi komentar oleh instruktur, nilai tes, atau mengerjakan proyek dan hasil yang digunakan dalam pelatihan. Penguatan ini harus direncanakan dan dimasukkan dalam rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang tahapan kerja. Pelatihan tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi pada pelaksanaannya pelatihan harus melalui beberapa tahapan. Pada setiap pelaksanaan, pelatihan tidak harus sama tahapannya, tetapi tahapan ini disesuaikan dengan jenis pelatihannya, kesiapan panitia, dana dan sarana yang tersedia. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Maksudnya adalah pelatih harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pelatihan. Maksudnya, pelatih harus bisa merumuskan apa-apa saja tujuan dari mereka melatih tersebut. Yang ketiga, merancang kurikulum pelatihan. Pelatih harus merancang kurikulum secara matang agar diterapkan ke peserta didik. Yang keempat, mengembangkan metode pelatihan. Pelatih harus bisa mengembangkan metode-metode pelatihan yang akan diterapkan ke peserta didik. Yang kelima, menentukan pola evaluasi pelatihan. Pelatih harus dapat menentukan pola-pola evaluasi yang akan diterapkan ke peserta didik. Yang keenam, melaksanakan program pelatihan. Pelatih harus bisa melaksanakan dan menerapkan program dan rancangan yang telah disusun ke peserta didik. Yang terakhir, mengukur hasil pelatihan. Pelatih dapat mengukur hasil yang kepelatihannya yang telah diterapkan ke peserta didik tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.